Ahlan wa sahlan guys, di video ini saya akan mereview Redmi Note 10 Pro. Dijual dengan harga terjangkau tapi dengan fitur yang menarik, Redmi Note series selalu diminati para konsumen. Bahkan biasanya berujung negatif, dikarenakan stok yang tersedia dan minat pasar yang tidak sebanding. Tapi kabar baiknya, HP ini tidak mengalami hal tersebut. Dijual dengan harga hampir 4 juta rupiah untuk varian tertinggi, saya berharap semoga Redmi tetap mempertahankan harga di bawah 4 juta untuk penerus-penerusnya. Karena rentang harga 2 jutaan dan 3 jutaan adalah sweet spot bagi mayoritas konsumen, serta menjaga ciri khas dari Redmi Note series. Seperti yang kalian tahu, HP ini mendapatkan beberapa peningkatan dibanding pendahulunya. Seperti layar AMOLED 120Hz, kamera 108 megapiksel, stereo speaker, dan ketahanan dari cipratan air dan debu. Selain itu banyak hal-hal yang tidak berubah, tapi in a good way, karena yang dipertahankan adalah hal-hal yang dirasa masih cukup baik, seperti kapasitas baterai yang besar, haptic feedback yang nyaman, chipset kelas mid-range, dan lain-lain. Jadi apakah peningkatan yang ada memang berpengaruh dalam kenyamanan sehari-hari, atau hanya menarik di atas kertas? Untuk jawabannya, let's find out. Seperti biasa, kita mulai dari desain dan dimensi. Apa yang dilakukan Redmi di sini sangat saya apresiasi. Dengan ukuran layar dan kapasitas baterai yang sama, Redmi mampu memangkas dimensi serta bobot dari varian sebelumnya. Selain lebih kecil dari segala sisi, HP ini juga lebih ringan, yang menjadikan HP ini nyaman digenggam walaupun ukurannya terbilang besar. Sayangnya ada kekurangan yang disebabkan bodi yang lebih tipis, dan akan kita bahas nanti. Dari segi desain, HP ini tampil lebih premium, karena modul kamera yang elegan dan backdoor yang dibuat made, sehingga tidak mudah mengumpulkan bekas sidik jari. Nilai positif lainnya adalah tombol volume yang terasa solid dan clicky, serta fingerprint sensor yang bekerja dengan baik. Di sekitar modul kamera ada suara dari dalam yang terdengar jika HP dihentakkan. Mungkin ini nggak memiliki efek apa-apa ke smartphone, tapi efeknya lebih dirasakan oleh pengguna. Karenanya saya sering mengira ada benturan setiap kali meletakkan HP ini. Walaupun lama-lama terbiasa juga, hal ini memberikan kesan ringkih dan build quality yang kurang oke. Sekarang kita bahas layarnya. To the point aja, menurut saya ini adalah HP dengan layar terbaik di range harga 3 jutaan. Tidak hanya mengandalkan panel AMOLED, HP ini juga dibekali dengan refresh rate standar flagship. Kecerahan layar juga terbilang tinggi dan nyaman digunakan pada terik matahari karena mampu menghasilkan kecerahan hingga 900 nits pada mode auto. Selain itu, saturasi warnanya meningkat ketika HP digunakan di tempat yang terang. Bahkan kecerahan layar bisa tembus 1200 nits jika menampilkan konten HDR. Mode HDR memang selalu menghasilkan kecerahan yang lebih tinggi. Ini dikarenakan daya yang digunakan layar bervariasi sesuai warna yang ditampilkan. Semakin terang warnanya, maka daya yang digunakan semakin besar, dan semakin redup warna, semakin kecil daya yang dibutuhkan. Nah, jika kita menonton video HDR dan menampilkan warna terang di sebagian layarnya, saat ini daya akan fokus di tempat yang menampilkan warna terang, sehingga kecerahan pada bagian tersebut lebih tinggi. Ditambah lagi karakter dari video HDR adalah whiter whites dan blacker blacks, yaitu meningkatkan kecerahan dari warna yang sudah cerah dan menggelapkan bagian yang gelap. Dan yang pastinya HP ini sudah mengantongi sertifikasi HDR10 dan security level Widefine L1. Jadi kalian bisa menikmati konten kualitas tinggi ketika streaming. Terlepas dari ring warna silver pada tompel yang terkesan murahan, gangguan yang dihasilkan minim, disebabkan ukurannya yang kecil. Beberapa unit termasuk punya saya mengalami flickering jika menggunakan mode 120Hz. Dan hal ini sudah diperbaiki dengan software update walaupun belum hilang total. Karena saya masih mendapati layar yang kedip-kedip di saat tertentu dan itu jarang. Jadi tidak cukup untuk dianggap mengganggu seperti keadaan sebelum update. So udah jelas, layar di HP ini termasuk salah satu selling point utama. Karena di harga yang setara, HP apalagi dengan kombinasi refresh rate 120Hz dan panel AMOLED yang memiliki keunggulan dibandingkan IPS LCD. Seperti bebas dari bleeding di area tompel dan tepi layar yang biasanya kita temukan di panel IPS LCD. Layar AMOLED juga lebih hemat daya berkat kemampuan untuk mematikan individu pixel yang menampilkan warna hitam.
Hal ini sekaligus membuat kontras pada layar AMOLED lebih baik. Untuk performanya tidak terpaut jauh dibandingkan seri sebelumnya. Dan itu bukan hal negatif, mengingat performa yang didapatkan masih bisa bersaing dengan mayoritas HP di kelas yang sama. Saya uji performanya menggunakan Antutu 9 sebanyak 4 kali, dan skornya tembus 300.000 pada pengujian pertama dan kedua. Selanjutnya, 3D Mark Wildlife Stress Test, tingkat kestabilannya 99,6%. Tapi skor yang dihasilkan emang rendah dari awal. Pada aplikasi ini chipset tidak bekerja maksimal karena suhu HP saat pengujian masih adem. Tes terakhir menggunakan CPU throttling. Setelah dijalankan selama 15 menit, performa hanya turun sebanyak 13%, yang artinya terbilang stabil. Untuk game PUBG Mobile, chipset ini sudah mumpuni banget, apalagi hanya menggunakan grafik dan frame rate yang disarankan developer. Game bisa berjalan stabil dan suhu HP lumayan hangat, tapi masih nyaman. Kalau kalian merasa 40 fps kurang, kalian bisa cari cara untuk unlock mode 60 fps dan berjalan stabil, mengingat kemampuan dari chipset ini. Untuk main Genshin Impact settingan medium dan frame rate 30 fps, HP akan terasa panas, tapi game masih bisa berjalan dengan baik, walaupun frame drop masih ada. Dalam penggunaan yang berat, Redmi Note 10 Pro terasa lebih panas dibandingkan seri sebelumnya. Sepertinya ini disebabkan desain bodi yang lebih tipis, sehingga panas dari chipset terperangkap di dalam dan tidak mudah keluar. Untuk ketahanan baterainya, Redmi Note series selalu baik dalam hal ini. Main PUBG selama 2 jam, baterai berkurang 29%. Genshin Impact 2 jam, baterai berkurang 45%. YouTube 2 jam, baterai hanya berkurang 14%. Untuk penggunaan normal tanpa main game, 1 kali cas cukup untuk digunakan seharian dan biasanya masih menyisakan beberapa persen sebelum tidur. Jadi ketahanan baterai di HP ini termasuk nilai plus. Apalagi mengingat pengisian daya yang cepat berkat charger 33 watt di box pembelian. Sekarang kita bahas kameranya. Kamera utama menggunakan sensor 108 megapiksel buatan Samsung dan ukurannya sedikit lebih kecil dibandingkan sensor kamera pada flagship Samsung dan Xiaomi. Walaupun gitu, ukuran sensornya masih terbilang besar dan mampu menghasilkan foto dengan depth of field atau rentang fokus yang sempit. Hasilnya kita akan melihat background yang blur ketika mengambil foto objek dengan jarak yang lumayan dekat. Dikarenakan kamera hanya mampu menangkap fokus pada sebagian kecil dari yang ditangkap oleh sensor. Kamera ultrawide menggunakan sensor 8 megapiksel, yang artinya nggak bisa rekam video 4K, dan kamera makro beresolusi 5 megapiksel. Seperti biasa, aplikasi kamera bawaan sangat kaya fitur, seperti mode manual yang ada di semua kamera dari segi foto, video, dan mode manual pada time-lapse. Artinya kalian bisa membuat video time-lapse dengan shutter speed hingga 30 detik untuk merekam Milky Way atau objek gelap lainnya. Dalam kondisi ideal, maka kamera utama bisa menghasilkan foto beresolusi 12 megapiksel dengan detail yang terbilang baik. Hasil fotonya tajam dan minim noise. Hanya saja HP ini agak berlebihan dengan proses sharpening dan agak agresif jika dibandingkan dengan HP Xiaomi lainnya. Mengaktifkan mode 108 megapiksel, maka detail foto semakin tinggi dengan sharpening yang lebih natural. Tapi di foto 108 megapiksel, banyak detail pada rumput yang tidak tertangkap oleh kamera. Dan saya tidak menyarankan untuk menggunakan mode full resolution, karena perbedaan detail yang tidak signifikan, serta hasil yang tidak konsisten. Seperti sampel foto ini, yang mana mode 12 megapiksel memiliki detail yang lebih baik. Jika kalian ingin tekstur yang natural, maka kalian bisa manfaatkan Google Camera dan menghasilkan foto dengan sharpening yang lebih kalem. Saya akan sediakan link Google Camera yang saya gunakan di deskripsi video. Kalian cuma perlu download dan install seperti APK biasa tanpa root dan lain-lain. Saya juga tidak menggunakan config apapun. Jika kita hanya melihat sampel foto tanpa ada perbandingan, maka akan sulit untuk menilainya. Untuk mempermudah, biasanya saya sejajarkan dengan hasil foto dari HP lain, demi melihat lebih dalam kualitas fotonya. Dan di sini terlihat 3 hal di hasil foto Redmi Note 10 Pro. Yang pertama skin tone yang agak keunguan, kedua kontras yang berlebihan, ketiga sharpening yang tinggi. Memang bukan komparasi yang adil, tapi seharusnya memberikan gambaran nyata ke kalian, bukannya bilang sesuatu tapi kurang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang jelas jika kita mengingat harga HP ini terbilang wajar.
Karena hal ini juga dialami pesaing-pesaingnya, entah dengan kekurangan yang sama atau berbeda. Dynamic range pada kamera utama terbilang cakep. Kamera mampu untuk menangkap detail pada bagian shadow dengan noise yang masih terjaga, walaupun mengambil foto melawan cahaya. Kalau kita bahas kemampuannya di kondisi low light, hasilnya kurang memuaskan. Sharpening yang tadinya terbilang agak agresif, menjadi lebih agresif di kondisi low light. Makanya saya lebih prefer untuk menggunakan Google Camera, karena memiliki detail yang lebih baik dan sharpening yang natural. Hal yang masih diunggulkan kamera bawaan adalah dynamic range yang sedikit lebih baik. Seperti yang bisa kita lihat, bagian lampu terekspos lebih baik di hasil kamera bawaan. Untuk warnanya, kadang-kadang Google Kamera unggul dan kadang-kadang sebaliknya. Untuk kamera ultrawide, walaupun cuma sebatas 8 megapiksel, warna dan detailnya terbilang baik, asalkan dalam kondisi pencahayaan yang cukup. Dynamic range tidak sebaik kamera utama, karena lebih rentan untuk underexpose di bagian shadow. Dalam kondisi low light, kamera ini tidak bertahan dengan baik, apalagi nggak ada mode malam yang tersedia. Dan Google Kamera yang saya gunakan juga nggak berfungsi pada kamera ini. Tapi jangan lupa ada mode manual yang mampu mengambil foto dengan shutter speed hingga 30 detik pada kamera utama dan ultrawide. Untuk kamera makro, jarak minimal fokusnya terbilang dekat dan hasilnya lumayan oke. Saya coba bandingkan dengan kamera utama mode 108 megapiksel dan keduanya memiliki detail yang kurang lebih sama. Tapi kamera utama tetap unggul di bidang warna. Dan yang terakhir kamera depan. Karakter warna dan kontras mirip dengan kamera belakang, tapi ditambah dengan hadirnya noise walaupun pencahayaannya cukup. Bagian terang kadang-kadang overexpose, tapi kalian bisa minimalisir dengan mode HDR. Sekarang kita beralih ke perekaman video. Kamera utama mampu merekam video 4K tanpa Electronic Image Stabilizer, tapi nilai positifnya adalah detail yang sangat baik. Electronic Image Stabilizer akan aktif di mode HD atau Full HD 30 fps dengan detail yang terbilang biasa aja. Yang mengejutkan, pada Google Kamera kalian bisa merekam video 4K dengan EIS aktif. Detailnya memang tidak sebaik resolusi 4K pada kamera bawaan, tapi jelas lebih baik dibandingkan resolusi Full HD pada kamera bawaan dengan selisih yang signifikan. Perekaman video pada kamera ultrawide terbatas di resolusi Full HD dan kualitasnya setara dengan Full HD pada kamera utama. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat sampel berikut. Begitulah guys review Redmi Note 10 Pro versi Mahir Gadget. Lagi-lagi Redmi telah merilis HP dengan spesifikasi yang menarik di harga terjangkau, sehingga mudah untuk menjadi rekomendasi HP di harga 3 jutaan. HP ini hampir menceklis semua yang kalian minta di HP mid-range dan menambahkan beberapa fitur eksklusif,
seperti desainnya yang premium dan layar yang saat ini tidak tertandingi. Untuk performanya termasuk standar mid-range dan seharusnya cukup untuk mendukung penggunaan sehari-hari. Kalau kalian mencari HP di harga yang sama, tapi dengan performa di atas rata-rata, kalian bisa lirik Poco X3 Pro yang akan saya review setelah ini. Kamera pada Redmi Note 10 Pro juga terbilang oke. Fitur-fiturnya lengkap dan beberapa kekurangan pada software bisa diatasi dengan Google Kamera. Dan saya sarankan untuk mencoba berbagai macam Google Kamera dari developer yang berbeda untuk mendapatkan yang paling stabil dan cocok untuk pribadi masing-masing. Kalian bisa temukan kumpulan Google Kamera di situs Celso Azevedo. Saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya bagi yang sudah menonton video ini sampai akhir. Like videonya jika kalian suka dan dislike jika enggak. See you guys next time. Oh, ini kan nggak nyermin. Mahir Gadget, like and subscribe.